Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau ngasih resep masakan sayur asam yang seger tenan untuk Flavis di rumah. Di sini bahannya ada jagung manis sebanyak 2 buah yang sudah aku potong-potong ya. Kemudian ada bahan lain yaitu kacang panjang. Di sini aku pakai kacang panjangnya 8 helai ya. Kemudian ada daun sok atau daun melinjo, sak tekem atau sak genggam. Kemudian ada labu siam sebanyak 1 buah aja. Kemudian ada melinjonya nggak ketinggalan 1 genggam juga. Dan nggak ketinggalan pula ada kacang tanah, ini sebanyaknya 1 genggam juga. Flavis nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu gimana cara membuatnya. Pertama-tama siapkan air sebanyak 2,5 liter ke dalam panci. Kemudian masukkan jagung, kacang tanah, dan juga melinjonya ke dalam panci. Dan masukkan lagi lengkuas dan daun salam. Kemudian ada asam, nih asamnya sebanyak kurang lebih 6 buah ya. Kemudian kita tutup lalu kita masak di atas kompor sampai nanti kurang lebih setengah mateng ya. Nah, sambil menunggu mendidih, kita buat bumbunya. Di sini aku siapkan cabai merah besar sebanyak 4 buah. Kita potek-potek supaya nanti nguleknya lebih gampang. Oke. Dan ada 1 siung bawang putih, ada 6 siung bawang merah, dan ada 4 butir kemiri. Kemudian ada seruas jari jempol terasi yang sudah dibakar ya. Kemudian supaya nanti nguleknya lebih gampang, aku pakai garam 1 sendok makan dan gula pasir sebanyak 1 sendok makan supaya nanti nguleknya tuh lebih cepet gitu. Oh ya Flavis, kalian nggak boleh pakai blender ya, please, aku mohon sama kalian pakai ulekan, karena nanti kalau misalnya pakai blender rasanya itu jadi ambiar gitu. Nah, nguleknya kayak gini aja, nggak usah halus banget. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi jagung dan lain-lainnya tadi ya. Kalau bumbu sudah dimasukkan, nanti kita tutup lagi ya, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita buka dan kita icip-icip rasanya. Ternyata di sini masih kurang asin dan juga kurang manis, jadi aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Kasih penyedap rasa jika suka ya. Kalau rasanya sudah benar-benar enak, seger, baru masukkan labu, kacang panjang, dan juga daun melinjonya. Kemudian kita aduk-aduk. Jangan terlalu lama-lama ya kalau misalnya sayurannya sudah masuk, supaya nanti rasanya tetap ada kriuk-kriuknya gitu. Nah, ini seperti ini aja udah mateng. Ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat dan juga sambal terasi dan juga ikan asin. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencoba. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Desa akan menyajikan menu resep masakan dari tahu dan juga tempe yang enak tenan. Di tempat saya ini biasanya disebut dengan bacem ya. Ini masakan terkenal banget di daerah Jawa Tengah, khususnya Jogja, Solo, Kebumen, Cilacap, dan sekitarnya. Di sini aku menyiapkan tahunya kurang lebih 20 biji. Di sini aku memakai tahu jenis yang tahu goreng ya, atau tahu kulit ya, tapi bukan tahu pong ya. Dan juga tempenya, di sini aku memakai kurang lebih 10 tempe. Nah, tempenya di sini aku memilih tempe yang tempe sumpil namanya, karena rasanya lebih enak ya. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan ketumbar sebanyak 1 sendok makan, bawang merah kurang lebih 8 atau 7, dan juga bawang putih kurang lebih 6 atau 7 butir. Setelah itu kita siapkan di sini garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian gula jawa sebanyak 200 gram. Kemudian setelah ini masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Setelah itu masukkan lengkuas, daun salam. Pokoknya bacem itu harus ada salam dan juga laosnya, itu yang bikin enak banget dan juga wangi banget. Dan tambahkan juga asam sedikit, dan di sini aku memakai airnya pakai air kelapa ya sebanyak 600 ml. Oke. Kemudian kita tutup, kita akan masak di atas api. Di sini aku masaknya kurang lebih 1 jam menggunakan api yang kecil banget ya.
Di setelah masak kita tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Ini fungsinya supaya selain lebih gurih juga nanti warnanya jadi lebih cantik. Oke. Sekarang kita tutup lagi. Kemudian masak lagi dengan api kecil ya. Di sini aku masaknya kurang lebih 1 jam ya. Sampai asat seperti ini. Kemudian tinggal kita goreng. Oh iya Flavis, kalau misalnya Flavis di rumah lagi mengurangi minyak, boleh nih bacemnya nggak usah digoreng juga nggak apa-apa. Rasanya itu udah enak banget. Tapi kalau misalnya mau digoreng juga nggak apa-apa. Tapi menggorengnya jangan terlalu lama ya. Sebentar aja, asal sereng gitu aja udah cukup. Setelah itu kita angkat. Dan nanti kita akan sajikan bersama nasi hangat dan juga teman-temannya. Oke? Nah ini dia nasinya, sudah aku siapkan, ini masih hangat banget. Dan juga kita siapkan tadi tahu dan tempe bacemnya. Di sini ada yang spesial banget, yaitu sayur nangka. Ini cocok banget kalau dimakan pakai sayur nangka. Dan juga yang lebih jos lagi ada sambal terasi. Dan ada ikan asin, kalau di tempatku namanya gesek ya. Kalau di tempat kalian namanya apa? Komen di bawah. Oke, sekarang kita akan makan. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep terong. Ini namanya terong kari, bikinnya gampang banget, bahannya juga gampang banget untuk dicari. Di sini aku siapkan terong sebanyak 500 gram. Di sini aku pakai terong jenis terong yang ungu. Kemudian terongnya kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini. Nah kalau sudah dipotong-potong supaya warnanya nggak berubah jadi hitam, kita rendam dulu ya pakai air. Nah biar terongnya nggak sendirian, di sini aku tambahkan ladies finger atau yang biasa disebut juga kacang bendi, atau juga ada yang menyebutnya dengan okra. Di sini aku pakai sebanyak 6 buah aja. Kemudian potong menjadi 2 bagian, tapi bagian ujungnya dibuang ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan cabai merah besar sebanyak 2 biji aja. Ada 8 cabai besar kering yang sudah aku rendam dulu tadi ya, dan ada bawang merah 10 biji dan 1 buah tomat. Kemudian ada kunyit seruas ibu jari dan juga ada jahe seruas ibu jari juga. Dan di sini ada jinten setengah sendok teh dan ketumbar 1 sendok teh. Nah bumbu ini akan kita haluskan ya. Oh ya, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya setiap kali Flavi Kasih upload video, kalian gak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavi Kasih. Oke, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita waktunya untuk menumis. Tambahkan minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas banget, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian aduk-aduk sebentar biar bumbunya agak layu, baru tambahkan bumbu lainnya. Di sini untuk bumbu lainnya aku pakai daun jeruk sebanyak 6 lembar. Kemudian dikeruas-keruas biar baunya keluar. Kemudian 1 batang serai. Nah, kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga benar-benar matang. Nah, setelah itu baru masukkan santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya. Kalau bisa cari kelapanya yang tua supaya santannya itu lebih banyak isinya. Nah, supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan gula jawa. Ini gula jawanya aku pakai kurang lebih 2 jempol jari ya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan selera Flavi Kasih di rumah. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk sampai kuahnya enak dan mateng. Jangan lupa diicip-icip ya, supaya nanti rasanya tuh bisa pas. Kalau misalnya kurang garam boleh tambahkan lagi. Nah, kalau misalnya rasanya sudah enak banget, baru masukkan terong dan juga ladies fingernya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti dirasa cukup matang ya. Tapi aku di sini nggak mau sampai yang matang banget, jadi masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, begini aja aku udah cukup masaknya. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih di channelnya Dapur Desa. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan yang super duper murah banget, tapi rasanya enak tenan. Di sini kita cuma siapkan, di sini ada kol dan juga ada kacang panjang.
Nah, untuk kolnya kurang lebih sebanyak satu kepelan tangan ya. Dan untuk kacang panjangnya di sini aku pakainya kurang lebih 10 sampai 15 helai. Kemudian nanti juga masih ada tempe. Nah, di sini aku memakai tempenya setengah papan aja supaya nggak kebanyakan. Nah, kalau bisa tempenya itu yang udah rada semangit gitu supaya rasanya itu lebih enak gitu. Nah, di sini aku memotong tempenya nggak terlalu kotak banget, jadi agak sedikit panjang supaya nanti hasilnya lebih cantik aja gitu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Ini bumbu halusnya, di sini aku siapkan 5 butir bawang merah, ada 3 siung bawang putih, dan juga cabai kurang lebih 6 biji, dan juga ada kemiri 3 butir, dan ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Setelah ini kita goreng tempenya sampai nanti rada kecoklatan. Nah, seperti ini aja, ini sudah coklat. Kita saring dulu, kemudian nanti kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan tumis bumbunya yang sudah tadi kita haluskan. Nah, tadi minyaknya sudah aku kurangin ya. Kemudian ditumis sampai nanti berbau harum. Kalau misalnya sudah berbau harum, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku siapkan 3 lembar daun salam, ada lengkuas sebesar 1 ruas ibu jari, dan juga serai 1 batang. Dan di sini yang lebih enak banget aku tambahkan cabai rawit yang masih gelundungan. Kemudian kita tumis lagi, kita tambahkan gula jawa sebesar ibu jari, dan juga garam sebanyak 1 sendok teh munjung ya. Kalau sudah, kita tambahkan santan sebanyak 600 ml. Untuk santannya ini akan memakai dari setengah butir kelapa ya, kemudian dibuat santan sebanyak 600 ml. Kita aduk-aduk. Kalau rasanya nanti sudah enak, baru kita akan masukkan semua bahan ya, mulai dari tempe, kacang panjang, dan juga kubisnya. Nah, setelah semua bahan ini masuk, kita aduk-aduk lagi, jangan terlalu lama ya, supaya nanti ada sensasi kris-krisnya gitu. Dan juga warnanya masih tetap cantik. Nah, ini seperti ini aja, udah mateng, kita siap sajikan ya. Ini dia hasilnya. Terima kasih banyak sudah menonton video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencoba. Sampai jumpa ya di video Fluffy Kasih berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep yang sangat sederhana banget, tapi rasanya enak tenan, yaitu masakan dari daun singkong. Di sini aku siapkan daun singkongnya kurang lebih 2 tekem ya, atau 2 genggam. Kemudian kita petik-petik. Kalau sudah dipetik, kita ambil bagian yang mudanya aja ya. Kita akan cuci, lalu kita akan rebus. Sebelum merebus, pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu ya. Dan merebusnya nggak usah lama-lama banget, kayak cuman biar langunya hilang aja gitu. Kalau sudah, nanti kita akan angkat, kemudian nanti kita tiriskan. Oh ya Fluffies, jangan ditutup ya pada saat merebus supaya tetap hijau. Oke, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, biar gak sendirian, kita tambahkan tahu ya. Sekarang kita akan buatkan bumbu halusnya. Kita siapkan 3 butir kemiri, ada 8 butir bawang merah, ada 2 butir bawang putih, dan juga ada kurang lebih 3 cm kunyit. Terus di sini ada ketumbar sebanyak setengah sendok makan, dan ada ebi bubuk. Ini kurang lebih 1 sendok makan, dan juga ada 2 sendok teh garam. Nanti kalau misalnya garamnya rasanya masih kurang asin, pada saat masak boleh kalian tambahkan lagi ya. Nah, kita akan haluskan bumbu ini. Nggak usah sampai halus-halus banget lah, nggak apa-apa ya. Nah, udah cukup kayak gini aja. Sekarang kita akan langsung aja menumis bumbunya. Kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis. Kalau udah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek ya. Kalau bumbunya sudah harum, kita akan masukkan bumbu cemplung. Ada 4 lembar daun salam, kemudian ada cabai yang masih wungkulan, cabai rawit, dan juga ada cabai hijau. Dan juga ada, ini namanya kecombrang. Ini baunya enak banget, kalau kalian ada boleh pakai ini. Bagi Fluffies yang nggak tahu apa sih itu kecombrang, ini adalah bumbu magic menurut aku. Rasanya tuh enak banget. Pokoknya Fluffies wajib coba. Kalau sudah harum semuanya, masukkan tahu dan juga santan sebanyak 700 ml dari setengah butir kelapa ya. Dan juga ada gula jawa kurang lebih ukurannya 2 jempol ibu jari. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti
tahu, santan dan juga bumbunya itu benar-benar matang dan meresap ke dalam tahunya. Kalau sudah, nanti baru kita akan masukkan daun singkongnya. Oke, sekarang kita saatnya memasukkan daun singkong. Biar nggak kepanjangan, daun singkongnya kita potong-potong aja ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi sampai nanti daun singkongnya benar-benar mateng. Tapi ingat ya, masaknya jangan ditutup supaya warnanya tetap hijau. Oke? Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan kangkung dimasak pakai tauco. Pokoknya enak banget, Fluffy Kasih wajib untuk mencobanya. Nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu resep selengkapnya. Oke, pertama-tama siapkan dulu kangkung 1 ikat aja. Kemudian kangkungnya dipetik-petik, setelah itu dicuci yang bersih. Baru nanti kita akan siapkan bumbu rajangnya. Nah, di sini sudah aku siapkan paprika yang sudah dipotong-potong. Ini 1/4 paprika aja. Kemudian ada bawang merah dan juga ada cabai rawit dan ada tomat. Ini aku nggak punya tomat yang gede-gede, jadi pakainya tomat yang cherry, nggak apa-apa ya. Dan ada bawang putih yang juga sudah dipotong-potong. Nah, kemudian sekarang kita langsung menumis aja supaya cepat. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis. Kalau sudah panas, masukkan bawang merah, bawang putih dan juga cabainya terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk. Kalau sudah berbau harum, baru nanti kita akan masukkan paprika dan juga tomatnya. Kita akan aduk-aduk kembali. Nah, setelah ini masukkan tauco. Oh ya, Fluffies, di sini aku pakai tauconya jenis tauco yang gurih manis. Jadi ada 2 macam, satu gurih manis dan satu lagi gurih asin. Nah, di sini aku pakai yang gurih manis. Nah, setelah ini masukkan lagi saus tiram. Nah, setelah ini tambahkan lagi kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk juga boleh. Kita aduk-aduk sebentar. Oh ya, tadi aku lupa belum tambahkan gula pasir. Tambahkan lagi gula pasir untuk menetralkan rasa. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu sudah tercampur rata. Baru nanti kita akan masukkan kangkungnya. Oh ya, Fluffies, di sini masakannya nggak usah pakai garam ya, karena ini sudah asin. Tadi kan sudah dikasih tauconya juga sudah gurih, asin, manis, dan juga sudah ada saus tiramnya juga sudah asin, dan juga kaldu ayamnya juga sudah asin. Jadi nggak perlu lagi garam. Oke? Nah, kalau airnya sudah masuk, itu tandanya masaknya nggak boleh lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar, habis itu nanti kita sajikan untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Pokoknya dijamin enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan terong. Ini masakan sederhana banget tapi rasanya enak tenan. Di sini aku siapkan terongnya sebanyak 3 buah, kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Nanti kalau sudah direndam dengan air, airnya diberi sedikit garam ya, supaya nanti warnanya tetap cantik pada saat dimasak. Oke? Kalau sudah, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai bahan tempe, tapi di sini tempenya aku milih yang tempe sumpil supaya rasanya lebih enak. Aku suka aja sama tempe sumpil dibandingkan dengan tempe yang papan, karena menurut aku rasanya tuh lebih enak gitu. Kemudian tempenya dipotong kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, kita akan goreng. Nah, sekarang siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Lalu kita goreng pertama-tama terongnya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya warnanya merata dan matangnya juga sempurna. Kalau sudah, nanti kita angkat lalu kita sisihkan ya. Oh iya, bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke? Nah, sekarang kita singkirkan dulu terongnya dan kita akan goreng tempenya. Nah, ini kita masih menggunakan wajan yang sama yang tadi untuk goreng terong ya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk juga supaya warnanya merata dan matangnya juga rata. Nah, kalau udah kering seperti ini, tandanya sudah matang.
kita akan angkat, lalu kita sisihkan, dan setelah ini kita akan buat bumbu halusnya ya. Pelapis untuk bumbu halusnya siapkan cabai merah sebanyak 15 biji, kemudian bawang merah sebanyak 8 siung, dan juga masih ada kemiri 2 butir aja, kemudian ada bawang putih 2 siung aja, dan kunyit seruas ibu jari, dan juga ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya, pakai blender aja. Ini hasilnya setelah dihaluskan. Sekarang kita langsung aja menumis. Ini masih pakai wajan yang sama dan minyak yang sama tadi untuk goreng. Nah, kalau bumbunya sudah nggak ada airnya, sekarang saatnya masukkan bumbu lainnya. Di sini siapkan daun salam sebanyak 3 lembar. Kemudian ada gula jawa sebanyak kurang lebih 2 jempol ibu jari. Kemudian kita tambahkan lagi garam sebanyak 2 sendok teh dan juga penyedap rasa jika kalian suka. Nah, kita akan tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan gak ada bau langunya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita siap masukkan terong dan juga tempenya. Nah, kalau tempe dan terong sudah masuk, itu tandanya masaknya nggak boleh lama-lama. Tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat dan kita sajikan bersama nasi hangat untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!